Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting sepak bola tanah air. Momen unik terjadi pada laga Persija Jakarta melawan Persis Solo. Kapten Persija, Rizky Ridho harus ditarik keluar pada menit ke-80 bukan karena cedera, melainkan karena mendapat panggilan alam untuk izin ke toilet. Informasi lainnya pemirsa, kabar duka menyelimuti sepak bola tanah air. Mantan manajer timnas Indonesia sekaligus Persija Jakarta, I Gusti Kompiang Manila berpulang pada Senin pagi. Kehilangannya meninggalkan duka mendalam bagi publik sepak bola tanah air. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Kabar duka menyelimuti sepak bola Indonesia. Mantan manajer timnas Indonesia sekaligus Persija Jakarta, I Gusti Kompiang atau IGK Manila meninggal dunia pada Senin 18 Agustus 2025 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Semasa hidupnya, IGK Manila dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah sepak bola nasional. Ia menjadi manajer timnas Indonesia ketika meraih medali emas di SEA Games 1991. Dalam laga final yang berlangsung di Stadion Olimpiade Kamboja, skuad Garuda berhasil mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti 4-3. Tak hanya di level timnas, IGK Manila juga meninggalkan jejak manis bersama Persija Jakarta. Ia mengantarkan Macan Kemayoran juara Liga Indonesia 2001 usai mengalahkan PSM Makassar 3-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gelar itu menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi klub asal ibu kota. IGK Manila kemudian meninggalkan Persija pada 2007 karena faktor usia dan kesehatan. Namun kiprahnya di dunia organisasi tetap berlanjut. Selain berakhir di dunia sepak bola, ia juga sempat terjun ke dunia politik dan Partai Nasdem mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya IGK Manila. Kepergian IGK Manila meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar sepak bola tanah air. Sosoknya dikenang bukan hanya karena prestasi, tetapi juga dedikasi dan komitmen dalam membangun olahraga tanah air. Sorry guys, selamat ya Kak. Aman-aman alhamdulillah. Muter-muter ya perut saya. Sorry guys, selamat ya Kak. Aman-aman alhamdulillah. Pertandingan pekan kedua Super League 2025 hingga 2026 antara Persis Solo kontra Persija Jakarta diwarnai momen unik.
Kapten Macan Kemayoran Rizky Ridho harus ditarik keluar lebih cepat karena alasan tak biasa. Bermain di Stadion Manahan Solo Sabtu 16 Agustus 2025, Rizky Ridho tampil solid sejak awal laga. Namun, memasuki menit ke-80, pelatih Mauricio Souza memutuskan untuk menggantinya dengan Ansamu Yama Pranata. Sebelum keluar lapangan, Ridho sempat berbicara singkat dengan tim pelatih, lalu langsung berlari menuju lorong stadion usai bersalaman dengan Ansamu dan memberi tos kepada Mauricio Souza. Awalnya, publik sempat bertanya-tanya mengenai penyebab keluarnya sang kapten. Pasalnya, Ridho terlihat bergegas meninggalkan lapangan. Namun, teka-teki itu akhirnya terjawab setelah pertandingan. Pelatih Macan Kemayoran Souza buka suara dan menjelaskan bahwa pergantian tersebut bukan karena cedera atau taktik. Melainkan lantaran sang pemain mendapat panggilan alam alias harus segera ke kamar mandi. Untungnya, keputusan unik tersebut tidak berdampak pada hasil pertandingan. Macan Kemayoran berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 3-0. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor turut menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Tak hanya mereka, dua pemain keturunan Timnas Indonesia Putri, Claudio Schoenemann dan Keisha Bulgamin, juga ikut serta merayakan momen bersejarah ini. Kehadiran para figur penting tersebut diabadikan oleh ayahanda Keisha, Gali Bulgamin. Diketahui, Claudia Schoenemann yang kini membela FC Utrecht Vrouwen tetap merasakan semarak kemerdekaan meski berada di Belanda. Sayangnya, tak ada pemain Timnas Indonesia Putra yang hadir karena jadwal kompetisi berdekatan dengan tanggal peringatan HUT Republik Indonesia. Sementara itu, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor mengikuti rangkaian acara mulai dari upacara bendera hingga pemotongan tumpeng. Usai perayaan, Alex Pastoor melanjutkan aktivitas dengan menyaksikan pertandingan Eredivisie antara FC Utrecht melawan Sparta Rotterdam.
Laga tersebut menjadi sorotan karena menampilkan Liliano Jonathans, calon pemain timnas Indonesia yang baru saja resmi memulai proses naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Jordi Ahmad, bek timnas Indonesia tampil mencuri perhatian saat menaiki truk hias milik Kementerian BUMN. Dalam Festival Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia yang digelar di kawasan Monumen Nasional Minggu malam, 17 Agustus 2025. Mengenakan jersey merah timnas Indonesia dengan nomor 80 di dada dan punggung. Jordi berdiri tegak sambil memberi salam hormat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyaksikan langsung dari panggung kehormatan. Aksi itu bukan sekedar sapaan, melainkan simbol penghormatan sekaligus kebanggaan nasional di tengah sorak-sorak masyarakat yang memadati Monas. Di samping Jordi, Menteri BUMN Erick Thohir juga melambaikan tangan ke arah penonton. Truk yang mereka tumpangi tampil menonjol dengan dekorasi ilustrasi karakter unyil mengenakan jersey timnas, serta sentuhan nasionalisme yang kental di setiap sudutnya. Diketahui, Jordi Ahmad sendiri merupakan pemain naturalisasi asal Spanyol yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada November 2022. Berusia 33 tahun, dirinya memilih rekam jejak mentereng di La Liga dan Liga Inggris sebelum kini memperkuat Persija Jakarta sebagai bek tangguh andalan timnas Garuda. Adapun Festival Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia diselenggarakan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia dan dilepas langsung oleh Presiden Prabowo serta Wakil Presiden Gibran. Iring-iringan truk karnaval menempuh rute strategis dari Monas, Istana Merdeka, Kemendagri, Mahkamah Agung, Jalan MH Tamrin hingga Bundaran HI. Timnas U23 Malaysia Asuana Pujijain sudah bergerak cepat dengan mengumumkan skuad pilihannya untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar September mendatang. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bagi Gerald Van Leeuwenhoek dan Timnas U23 Indonesia agar segera mempercepat persiapan. Skuad Garuda Muda sendiri terakhir kali tampil pada 29 Juli lalu di final Piala AFF U23 2025.
Dalam laga tersebut, Garuda Muda harus puas sebagai runner-up setelah kalah tipis 0-1 dari Vietnam. Usai turnamen, para pemain dikembalikan ke klub masing-masing untuk melanjutkan kompetisi Super League 2025 hingga 2026. Namun, waktu bersama klub tidak akan berlangsung lama, sebab agenda penting sudah menanti, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan dimulai pada 3 September atau kurang dari 2 pekan lagi. Sementara itu, Malaysia mencoba menambal kegagalan mereka di Piala AFF U23 2025, di mana mereka hanya meraih hasil imbang 0-0 melawan Indonesia dan finish di peringkat ketiga grup A. Belajar dari kegagalan tersebut, FAM Federasi Sepak Bola Malaysia bergerak cepat dengan memanggil 23 pemain untuk memperkuat Harimau Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tim Malaysia sendiri tergabung di grup F bersama lawan tangguh seperti Thailand, Lebanon, dan Mongolia. Sebagai bentuk persiapan, training camp Harimau Muda akan berlangsung sejak 18 Agustus hingga 31 Agustus 2025. Melihat negara tetangga sudah melangkah lebih awal, tentu menjadi pekerjaan rumah bagi PSSI dan Gerard Penebuk. Publik ini menanti kapan pengumuman Garuda Keling dilakukan, sekaligus memastikan bahwa Garuda Muda tidak tertinggal dalam persiapan menghadapi kualifikasi. Pemain sayap asal Prancis Kingsley Coman resmi meninggalkan Bayern Munchen untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi Al Nassr. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kesepakatan ini tercapai setelah Al Nassr menyetujui biaya transfer sebesar 30 juta euro atau sekitar 567 miliar rupiah. Kehadiran Coman sekaligus menambah daftar bintang besar yang meramaikan kompetisi sepak bola Arab Saudi. Pemain berusia 29 tahun itu diproyeksikan menjadi bagian penting dalam upaya Al Nassr memperkuat skuad menghadapi musim 2025-2026. Sejak direkrut dari Juventus pada 2015, Coman telah menjadi sosok vital bagi Bayern Munchen dengan mencatat lebih dari 200 penampilan serta kontribusi gol dan assist krusial. Momen paling bersejarah Coman bersama Bayern terjadi pada final Liga Champions 2020 ketika dirinya mencetak gol tunggal kemenangan atas Paris Saint-Germain. Namun dalam beberapa musim terakhir, menit bermainnya mulai terbatas akibat cedera berulang dan persaingan ketat di lini serang. Di Al Nassr,
Koeman akan membentuk trio lini depan berbahaya bersama Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, dan pemain muda Wesley Teixeira. Kecepatan serta kelincahannya diyakini dapat meningkatkan daya serang klub asal Riyadh tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.